Selamat siang pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Golden Time News. Saya, Nabila Ayu, akan menemani Anda dengan dua informasi terkini. Pemirsa, suasana hikmat dan penuh haru menyelimuti Katedral Jakarta pada hari ini. Dalam persiapan Misa Requiem untuk mengenang sosok Paus Fransiskus, sejumlah tamu negara, tokoh agama, hingga ratusan jemaat hadir untuk mengikuti misa khusus ini yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 24 April tahun 2025 yang dimulai pada pukul 6 sore hari. Untuk mengetahui suasana langsung di sana, kami telah terhubung dengan reporter yang berada di Katedral Jakarta. Mirta, bagaimana kondisi suasana di sana? Baik Nabila, sore ini situasi di depan gereja katedral sudah mulai ramai dikunjungi para jemaat yang ingin melakukan ibadah misa bersama. Misa ini menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi pemimpin tertinggi gereja Katolik yang wafat beberapa hari lalu di Vatikan, yaitu Paus Fransiskus. Umat yang hadir tampak khusyuk dalam doa dan duka, mengenang sosok Paus yang dikenal sebagai pemimpin spiritual dunia yang penuh kasih dan perdamaian. Tak hanya di dalam gereja, umat yang tak kebagian tempat juga mengikuti misa melalui layar besar yang disediakan di halaman katedral. Sejak pagi, aparat keamanan telah berjaga untuk memastikan kelancaran acara. Kalau aku sih jujur sangat bangga punya Paus Fransiskus, Bapak Suci Paus Fransiskus ya kalau kita sebut. Soalnya dia sangat-sangat menginspirasi, apalagi waktu dia datang ke Indonesia banyak sekali kata-kata dan pesan-pesan yang dia berikan kepada kita, terutama untuk kita selalu saling mengasihi antar umat beragama. Apalagi saat Paus Fransiskus mengunjungi Istiqlal juga untuk memberikan interaksi untuk perbedaan agama. Itu yang paling menginspirasi. Waktu itu juga saya juga sempat datang juga untuk melihat, walaupun hanya dapat di pinggir jalan. Itu sangat-sangat bangga sekali. Apalagi nggak semua Bapak Suci Paus itu datang ke Indonesia kebetulan. Jadi untuk momen-momen seperti ini sih sangat dinanti-nantikan juga oleh umat Katolik ya. Cuma untuk saat ini, untuk wafatnya Paus Fransiskus, sangat-sangat membuat semua umat Katolik, bahkan ada beberapa aku lihat di sosmed atau teman-teman sekitar pun yang umatnya beragama Islam, Hindu, Buddha atau Protestan pun sangat ikut sedih, sangat ikut simpati. Jadi jujur aku ngerasa berarti memang Paus Fransiskus itu bukan menginspirasi hanya umat Katolik, tapi umat-umat agama lain gitu, dengan pesan-pesannya beliau yang sangat masuk ke hati kita. Baik pemirsa, suasana duka sangat terasa di sini. Misa ini menjadi momen reflektif untuk umat Katolik untuk mendoakan Sang Paus Fransiskus dan mengenang pesan-pesannya. Sekian dari Gereja Katedral, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Mirta atas laporannya. Beralih ke berita selanjutnya, dalam upaya meningkatkan keselamatan para pejalan kaki dan memperbaiki fasilitas penyeberangan, pemerintah Kota Bogor telah mengambil langkah inovatif sejak tahun 2023. Pemerintah Kota Bogor ini sendiri telah meminta kajian teknis untuk mengganti jembatan penyeberangan orang atau JPO yang ada dengan Pelican Crossing. Hal ini mengadaptasi konsep yang telah sukses diterapkan di kawasan Sudirman hingga Tamrin, Jakarta. Rencana ini mencangkup penggantian zebra cross dengan lampu lalu lintas khusus yang mengutamakan keselamatan para pejalan kaki. Selain itu, langkah strategis ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekumuhan serta mengurangi aktivitas para pengamen dan juga para pedagang kaki lima atau PKL yang kerap kali dianggap dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Untuk informasi lebih lengkap, kami hadirkan laporan langsung dari lapangan. Kepada Rochelle, reporter kami di lokasi, kami persilahkan.
Pemerintah Bogor saat ini tengah melakukan perbaikan jembatan penyeberangan Bogor yang diganti dengan tiket crossing. Hal ini dilakukan karena ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sejak tahun 2023, pemerintah Kota Bogor telah menginisiasi kajian teknis untuk menggantikan JPO ini dengan pelikan crossing. Sebagai bagian dari upaya modernisasi fasilitas penyeberangan agar sejalan dengan standar kota-kota maju di dunia. Tahap awal yang sedang dilakukan mencakup pembersihan area sekitar dan pemangkasan atap bangunan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh serta mencegah penggunaan area ini sebagai tempat mangkal PKL. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan penyeberangan yang lebih aman, nyaman, dan tertib bagi pejalan kaki. Inisiatif ini merujuk pada keberhasilan di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta, di mana penggantian JPO lama dengan pelikan crossing terbukti meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Apa dampak negatif atau positif dari perubahan JPO ini? Kalau JPO, jadi kita nggak usah lewat crossing di jalan ya, jadi mungkin bisa meminimalisir kalau itu positifnya. Kalau terus udah gitu kan kita nggak terkena hujan langsung, kalau biasanya kalau hujan yang intensitasnya tinggi. Tapi kalau minusnya kadang kalau nggak terawat juga rawan kriminal juga sih, kalau misalkan nggak ada pengamanan atau misalkan kalau udah malam itu rawan sih kriminalnya itu sih. Baik Kak. Kami akan terus memantau proyek ini dan memberikan berita terbaru bagi Anda. Terima kasih. Sekian dari saya, kembali ke studio. Kami akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memberikan kabar terbaru. Golden Time News selalu hadir untuk menghadirkan fakta, bukan hanya sekedar cerita. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Saya Nabila, selamat beraktivitas.